Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, selaku dosen pengampu mata kuliah meteorologi tropis, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adilaksa Karisma dengan NPT 112200877 yang akan menjawab mengenai pertanyaan pada ujian tengah semester mata kuliah meteorologi tropis. Untuk aspek pertama yang akan kita bahas yaitu Nino 3.4 Index, yaitu indeks untuk menentukan kuat lemahnya, untuk menentukan kondisi ENSO, untuk menentukan kondisi sedang terjadinya La Nina atau El Nino. Nah, pada bulan Mei ini menunjukkan bahwa ENSO berada pada neutral phase, yaitu berada pada anomali antara positif 0,8 derajat Celcius hingga negatif 0,8 derajat Celcius. Nah, pada perakiraan indeks Nino 3.4, grafik juga menunjukkan adanya penurunan sejak bulan Desember tahun 2023 hingga Oktober tahun 2024, sehingga menandakan adanya pendinginan di bawah permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik. Nah, untuk ENSO pada neutral phase juga dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, pada neutral phase, angin akan membawa uap air sehingga di Indonesia akan terbentuk zona konveksi awan. Untuk selanjutnya yaitu kondisi IOD index. Untuk kondisi IOD index pada bulan Mei yaitu menandakan bahwa IOD berada pada positive phase, yaitu IOD index bernilai positif. Nah, IOD index didasarkan pada perbedaan anomali SST, yaitu Dipole Mode Index. Nah, juga kita akan jelaskan mengenai apa itu IOD positive phase. Nah, penjelasannya yaitu di bagian pantai barat Sumatera akan mengalami pendinginan, sehingga pantai di timur Afrika akan menghangat. Konveksi akan bergeser dari Samudra Hindia bagian timur ke barat, sehingga membawa banyak uap air dari Indonesia ke timur Afrika, sehingga curah hujan di Indonesia berkurang karena zona konveksi awan berada di timur Afrika. Lalu untuk materi yang akan kita bahas yaitu mengenai equatorial waves. Nah, jadi gelombang equatorial atmosfer planeter adalah gelombang dengan gerak dalam skala luas di ekuator dan akan melemah saat menjauhi ekuator. Nah, gelombang equatorial atmosfer dibangkitkan oleh pemanasan adiabatik dari proses konveksi tropis. Nah, lalu bisa kita lihat juga di gambar, terdapat beberapa jenis dari equatorial waves di antaranya yaitu yang pertama ada Kelvin wave, yang kedua ada Rossby wave, dan yang ketiga ada mixed Rossby atau gravity waves atau MRG waves. Nah, untuk pemantauan equatorial waves secara real time dilakukan melalui penyaringan spasial dan temporal dari anomali OLR secara angin zonal U850 HPA dan U200 HPA. Nah, dari equatorial wave sendiri akan dibagi menjadi beberapa gelombang lain. Yang pertama adalah Kelvin waves atau gelombang Kelvin. Nah, pada atmosfer, gelombang Kelvin dan Rossby diamati berdasarkan pola angin zonal pada lapisan bawah stratosfer. Adapun di lautan, keduanya diidentifikasi berdasarkan tinggi muka laut sepanjang ekuator. Nah, keberadaan gelombang Kelvin bergantung pada 3 aspek. Yang pertama, gravitasi dan stratifikasi stabil untuk mempertahankan osilasi gravitasi. Yang kedua ada percepatan signifikan Coriolis. Dan yang ketiga adanya batas vertikal. Nah, equatorial Kelvin wave bergerak menuju arah timur. Nah, lalu saat tiba di garis pantai, gelombang Kelvin terbagi menjadi dua, yaitu ke arah utara dan juga ke arah selatan, mengikuti garis pantai dan menjadi coastal Kelvin waves. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwa untuk kecepatan dari gelombang ini yaitu pada udara yang kering berada pada sekitar 30 hingga 60 meter per sekon, sedangkan untuk udara yang lembab berada pada 12 hingga 25 meter per sekon. Nah, dampak dari adanya Kelvin waves ini akan berdampak langsung pada
konveksi pada daerah 10 derajat dari ekuator. Nah, Kelvin wave sendiri akan memicu adanya MGO dan juga menguatkan KBO. Lalu equatorial wave selanjutnya ada equatorial Rossby wave. Nah, equatorial Rossby wave merupakan gelombang panjang yang biasanya merambat sejajar dengan garis bujur. Nah, jadi equatorial Rossby wave ini selalu terjadi secara berpasangan gitu. Jadi saat di antara equatorial akan terjadi Rossby wave yang berpasangan seperti ini. Nah, gelombang ini didorong oleh adanya gaya Coriolis dan gradien tekanan yang menyebabkan fluida bergerak ke utara dari ekuator dibelokkan ke arah timur. Nah, dan juga sebaliknya. Sehingga paling kuat terjadi saat monsun Asia dan di wilayah cekungan Pasifik Barat. Nah, perlu kita ketahui bahwa berbeda dari Kelvin wave sebelumnya, equatorial Rossby wave memiliki arah propagasi ke barat. Lalu selanjutnya atau yang terakhir adalah polar cell. Nah, polar cell sendiri merupakan sel terkecil dan terlemah yang membentang antara 60 hingga 90 derajat atau dengan kata lain hingga kutub. Nah, udara di sel-sel ini tenggelam karena memiliki kepadatan yang tinggi. Nah, di garis lintang tertinggi dan mengalir keluar menuju garis lintang yang lebih rendah. Nah, jadi dia akan tenggelam dan bergerak lagi menuju ke garis lintang yang lebih rendah atau dengan kata lain ke ekuator. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, jadi perlu kita ketahui sebelumnya mengenai sirkulasi Walker. Nah, sirkulasi Walker merupakan sirkulasi atmosfer yang berada di permukaan ekuator menuju barat dan atmosfer bagian atasnya berlawanan arah akibat adanya penyeimbangan. Nah, jadi sirkulasi Walker akan bergerak ke arah barat dan di atasnya akan bergerak secara berlawanan. Lalu apa itu ENSO? Nah, ENSO merupakan gejala penyimpangan atau anomali pada suhu permukaan Samudra Pasifik di bagian barat atau Ekuador dan Peru yang lebih tinggi dari normalnya. Nah, ENSO disebabkan oleh interaksi antara atmosfer dan juga samudra yang berpasangan akibat redistribusi panas dari momentum dan berulang di Pasifik Khatulistiwa. Nah, indeks untuk mengukur ENSO adalah NINO 3.4 dan SOI, yaitu Southern Oscillation Index, yang merupakan perbedaan suhu rata-rata bulanan di Tahiti dan Darwin. Nah, selanjutnya, atau bisa kita bilang yang terakhir merupakan Mixed Rossby Gravity Waves atau MRG Wave. Nah, gelombang ini merupakan perpaduan antara gelombang Rossby namun memiliki karakteristik seperti gelombang gravitasi, yaitu berosilasi secara vertikal kemudian merambat ke arah barat dengan kecepatan yang sangat rendah. Nah, pada BBU tekanan tinggi bergerak ke barat dan ini bergerak ke BBU tekanan rendah. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia bergerak itu ke barat ini. Sehingga adveksi massa melintasi ekuator. Sehingga terjadi penurunan tekanan ke utara dan tekanan naik di selatan ekuator. Nah, MRG wave terjadi paling kuat di ITCZ Pasifik bagian barat dan tengah. Dan juga terjadi paling kuat pada musim panas dan gugur boreal. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu atau yang ketiga adalah global wind circulation. Nah, perlu kita ketahui bahwa sirkulasi global merupakan pola pergerakan udara di atmosfer bumi dan di samudra. Nah, sirkulasi ini terbentuk oleh adanya perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub serta efek Coriolis dari rotasi bumi. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa kutub yang memiliki suhu rendah atau dingin memiliki tekanan yang tinggi. Dan yang kedua adalah udara bergerak dari tekanan tinggi pada tekanan yang rendah. Jadi udara akan bergerak dari kutub lalu hingga ke ekuator. Saat di ekuator, udara akan mengalami pemanasan karena terjadi surplus energi di ekuator. Sehingga udara yang hangat tersebut akan naik lalu bergerak kembali ke kutub, lalu mendingin dan akan bergerak secara terus-menerus yang membuat
sebuah sirkulasi. Nah, satu hal yang penting yaitu keberadaan gaya Coriolis akan mempengaruhi global wind circulation. Nah, karena angin tadi bergerak dari kutub menuju ekuator, nah, angin ini akan dibelokkan menurut gaya Coriolis. Nah, dan ini akan membuat terjadinya angin pasat atau trade winds. Nah, dari global circulation sebelumnya, sebenarnya global wind circulation itu ada dua teori. Yang pertama single cell dan yang kedua adalah triple cell. Untuk yang triple cell sendiri, yang pertama ada Hadley cell. Nah, jadi untuk triple sirkulasi global ada tiga sel seperti ini, ada Hadley cell, Ferrel cell, dan polar cell. Nah, yang pertama Hadley cell. Hadley cell merupakan udara yang dibelokkan karena adanya efek Coriolis dan turun di daerah subtropis. Nah, jadi udara dari ekuator tadi yang naik akan dibelokkan oleh efek Coriolis sehingga akan turun lagi di daerah tropis. Nah, atau bisa kita lihat di sini. Udara yang seharusnya mengalir ke kutub menjadi turun pada lintang 30 derajat. Nah, pada saat itu udara telah mendingin dan lebih kering karena sebagian besar uap airnya diturunkan di daerah tropis. Nah, jadi untuk Hadley cell sendiri ada di antara ekuator dan lintang 30 derajat utara dan selatan. Lalu yang kedua adalah Ferrel cell. Nah, Ferrel cell sendiri bergerak berlawanan dengan arah dua sel lainnya atau Hadley cell dan juga polar cell. Nah, Ferrel cell ini bergerak melawan Hadley cell karena interaksi kompleks antara gradien tekanan, gaya Coriolis, dan dinamika atmosfer global. Nah, pola ini membantu mendistribusikan panas dan energi dari tropis ke daerah kutub serta mempengaruhi pola cuaca di lintang menengah. Jadi di antara lintang 30 derajat hingga 60 derajat akan terjadi Ferrel cell seperti ini. Selanjutnya, ENSO dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama adalah fase netral, lalu El Nino, dan La Nina. Untuk fase netral akan berada pada sirkulasi pada umumnya seperti sirkulasi Walker. Nah, untuk El Nino sendiri, yang pertama yaitu ENSO yang ditandai dengan pemanasan SST di Equatorial Pacific yang menyebabkan adanya peningkatan SST di Pasifik Timur dan Tengah. Nah, sehingga SST di Indonesia menurun yang menyebabkan penurunan konveksi awan karena konveksi awan berada di Pasifik Timur dan Tengah. Nah, El Nino sendiri menyebabkan melemahnya angin pasat timur dan monsun. Nah, untuk di indeks Nino 3.4. Nah, apa yang menandakan adanya El Nino yaitu anomali suhu yang lebih dari positif 0,5 derajat Celcius. Nah, El Nino memiliki dampak yaitu cuaca terasa hangat dan lembab di sepanjang Pasifik Ekuatorial Tengah dan juga Barat. Nah, sedangkan untuk La Nina ditandai dengan adanya pendinginan SST Samudra Pasifik bagian timur. Nah, sehingga konveksi awan akan bergerak dari arah timur ke barat, sehingga uap-uap air dari Samudra Pasifik akan terkumpul di Indonesia dan sehingga Indonesia menjadi zona konveksi awan. Nah, karena menjadi zona konveksi awan, curah hujan akan tinggi di Pasifik Ekuatorial bagian barat atau di sekitar wilayah Indonesia. Nah, untuk La Nina, indeks Nino 3.4-nya yaitu anomali suhu kurang dari negatif 0,5 derajat Celcius. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu MJO atau Madden-Julian Oscillation. Nah, berikut merupakan salah satu foto jadi dari adanya OLR atau Old Long Wave Radiation. Nah, Madden-Julian Oscillation atau MJO adalah gangguan yang bergerak ke timur dari awan, hujan, angin, dan tekanan udara yang melintasi bumi di daerah tropis dan kembali ke titik awalnya dalam kurun waktu 30 hingga 60 hari atau bisa juga kita sebut dengan osilasi intramusiman. Nah, jadi dia akan bergerak ke arah timur.
Jadi untuk arah yang di bawah ini adalah ada awan, hujan, angin, dan tekanan udara. Nah, untuk di MGO sendiri terjadi adanya dua fase. Nah, yang untuk fase yang pertama yaitu fase hujan atau konvektif, dan yang lain adalah fase hujan yang menurun. Nah, yang ditandai dengan warna coklat. Untuk fase hujan atau konvektif ditandai dengan warna hijau. Nah, MGO dianggap aktif bila fase dipol konvektif yang meningkat atau menurun harus bergeser ke timur berdasarkan waktu. Nah, fase ini memiliki pola spasial yang bergerak beriringan pada lintang 30 derajat 30 derajat LS hingga 30 derajat lintang utara. Nah, pada fase 3 hingga fase 6, MGO akan membawa uap air ke Indonesia. Sehingga bisa dikatakan MGO aktif di fase 3 hingga 6 yang membuat Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan MGO. Nah, perhitungan MGO bisa dilihat pada diagram berikut ini. Nah, kekuatan dan lokasi MGO ditentukan menggunakan metode RMM1 dan RMM2 yang menggabungkan OLR dan angin U850 HPA atau zona konvergensi awan dan angin U200 HPA atau zona divergensi awan. Nah, ketika indeks berada pada dalam lingkaran pusat, berada di sini, nah MGO dianggap lemah, artinya sulit dibedakan menggunakan metode RMM. Nah, jika berada di luar lingkaran, maka indeks lebih kuat dan biasanya akan bergerak berlawanan arah jarum jam dan bergerak dari Samudra Barat ke timur. Nah, bisa kita lihat dari Desember tanggal 17 hingga tanggal 31 Januari, nah arahnya berlawanan dari jarum jam. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu IOD atau Indian Oceanic Dipole. Nah, IOD sendiri adalah interaksi atmosfer dan laut di Samudra Hindia Ekuatorial bagian timur dan bagian barat, yaitu perbedaan SST di pantai timur Afrika dan pantai barat Sumatera. Nah, sendiri ditandai oleh anomali struktur dipol dari berbagai parameter seperti SST, outland wave radiation, dan tekanan permukaan laut. Nah, perbedaan anomali SST atau bisa disebut dengan Dipole Mode Index atau DMI ini merupakan indeks untuk menentukan fase dari IOD itu sendiri. Nah, untuk IOD fase positif berarti DMI-nya bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk IOD negatif maka DMI-nya bernilai positif. Nah, berikut merupakan untuk IOD pada negative phase. Nah, karena di bagian timur Afrika, nah anginnya akan lebih dingin daripada saat-saat normal. Nah, angin yang dingin ini akan bergerak menuju daerah Indonesia atau menuju ke arah timur. Nah, angin ini akan membawa berbagai uap air sehingga di Indonesia akan memunculkan area konveksi. Nah, sedangkan untuk IOD positive phase, nah dia akan membawa uap air dari Indonesia ke daerah timur Afrika. Nah, sehingga daerah konveksi yang untuk negative phase tadi di atas Indonesia, nah untuk area konveksinya berada di timur Afrika. Sehingga pada IOD positive phase, nah di Indonesia tidak akan ada daerah konveksi seperti ini sehingga curah hujan berkurang. Nah, sedangkan untuk yang negative phase karena untuk di Indonesia terdapat zona konveksi seperti ini, maka di Indonesia curah hujannya akan tinggi. Nah, untuk IOD positif sendiri akan uh, termasuk easterly wind, dan untuk IOD negatif termasuk pada westerly wind. Selanjutnya adalah monsun dan indeks monsun. Nah, perlu kita ketahui bahwa monsun di Indonesia adalah fenomena cuaca yang ditandai dengan perubahan arah angin secara periodik yang mempengaruhi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk monsunnya sendiri, untuk monsun barat akan membawa musim hujan dan monsun timur akan membawa musim kemarau. Jadi ini untuk monsun timur, dan ini untuk monsun barat. Nah, pada bulan November hingga Maret, monsun barat terjadi, sehingga Australia yang mengalami musim panas membentuk tekanan udara rendah. Nah, sementara di Asia yang mengalami musim dingin membentuk tekanan udara tinggi, sehingga angin bertiup dari Asia ke Australia.
Nah, sehingga membawa uap air dari Samudra Hindia yang menyebabkan hujan di Indonesia. Nah, tidak hanya Samudra Hindia, di sini juga dia akan membawa angin uap air dari Samudra Pasifik. Nah, sebaliknya pada bulan Juni hingga September, nah seperti di Boreal Summer ini, nah monsun timur berlangsung sehingga Asia yang mengalami musim panas membentuk tekanan udara rendah. Nah, sementara di Australia mengalami musim dingin yang membentuk udara tinggi. Nah, angin bertiup dari benua Australia ke benua Asia sehingga membawa udara kering dan menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Nah, dalam menggambarkan kuantitatif tentang variabilitas sistem monsun, khususnya di wilayah Indonesia, dapat menggunakan metode Australian Monsoon Index atau AUSMI. Nah, di sini AUSMI menggunakan mekanisme perhitungan berdasarkan perbedaan kecepatan angin zonal pada lapisan 850 HPA. Nah, perlu kita mention kembali bahwa angin zonal pada lapisan 850 HPA merupakan zona konvergensi terbentuknya awan. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu monsoon break. Nah, monsoon break adalah periode singkat di mana aktivitas monsun yang biasanya membawa hujan lebat tiba-tiba melemah atau berhenti secara sementara. Selama monsoon break, wilayah yang biasanya menerima curah hujan tinggi karena pengaruh monsun mungkin mengalami kondisi cuaca yang lebih kering atau cerah. Salah satu penyebab utama dari monsoon break adalah perubahan pola angin yang membawa kelembapan dari lautan. Nah, monsun biasanya terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan yang menyebabkan angin bertiup membawa uap air dari lautan menuju daratan. Namun pada periode monsoon break, pola angin ini bisa terganggu atau melemah. Nah, perubahan ini bisa dipicu oleh variasi tekanan udara di wilayah tertentu yang mungkin disebabkan oleh adanya sistem tekanan tinggi atau rendah yang tidak biasa di sekitar wilayah tersebut. Nah, seperti ini yang pernah terjadi di Manila, terjadi peristiwa monsoon break. Nah, dan ini perbedaan antara break of monsoon dan burst of monsoon. Sehingga seperti yang terlihat pada gambar, nah, hujan pada break of monsoon memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan burst of monsoon yang memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu Borneo Vortex. Nah, Borneo Vortex adalah fenomena cuaca yang terjadi di sekitar Pulau Kalimantan. Nah, fenomena ini terjadi merupakan sistem cuaca lokal yang khas, yaitu terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor seperti topografi, suhu permukaan laut atau SST, dan aktivitas konvektif di wilayah tersebut. Nah, gambar di bawah ini merupakan frekuensi dari pusat Borneo Vortex yang diilustrasikan dengan kontur frekuensi atau isoflats yang menunjukkan seberapa sering terjadi pusat vortex terjadi di wilayah tersebut. Nah, pusat Borneo Vortex seringkali merupakan pusat tekanan rendah di atmosfer yang menyebabkan pola cuaca tidak stabil, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan awan-awan konvektif yang berkembang pesat. Nah, fenomena ini sering terjadi di musim hujan ketika suhu permukaan laut di sekitar Pulau Kalimantan cukup tinggi, yang memungkinkan uap air melimpah di atmosfer. Gambar berikut merupakan gambar atau titik terjadinya Borneo Vortex. Nah, selanjutnya merupakan fenomena cold surge atau seruakan dingin yang merujuk pada fenomena cuaca di mana massa udara dingin dan kering dari daerah berpolusi kutub, mengalir ke daerah tropis atau subtropis secara tiba-tiba. Nah, ini sering terjadi di musim dingin di belahan bumi bagian utara. Nah, meskipun dapat terjadi juga di belahan bumi bagian cold surge dapat menyebabkan penurunan suhu yang signifikan dan cepat dalam waktu singkat. Nah, seringkali juga disertai dengan angin kencang dan kondisi cuaca yang tidak biasa atau anomali seperti hujan es atau hail atau bahkan salju di daerah yang jarang mengalaminya. Nah, syarat terjadi cold surge adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan tekanan udara sebesar 10 milibar antara Gushi yang terletak di 30 derajat lintang utara, 110 derajat bujur timur, dan Hong Kong. Nah, yang kedua,
angin gradien bertiup dari arah utara atau timur laut dengan kecepatan 15 knots. Nah, bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 15 knots. Nah, lalu terjadi penurunan suhu sebesar 5 derajat dalam 24 jam di Hong Kong. Nah, di sini. Penurunan kelembaban relatif atau RH sebesar 1 hingga 2% yang dapat dilihat dari depresi titik embun atau dew point. Nah, akibat adanya cold surge ini di sekitar Indonesia akan terbentuk enhanced deep convection atau akan memunculkan adanya daerah konveksi dalam. Nah, berikut merupakan peta streamline yang memperlihatkan adanya arus lintar ekuator atau change dengan cold surge. Nah, sesuai yang dijelaskan sebelumnya, keberadaan cold surge ini akan menimbulkan munculnya daerah konvektif di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu cross equatorial northerly surge atau CENS. Nah, CENS sendiri adalah fenomena cuaca yang terjadi ketika massa udara dingin dan kering dari belahan bumi bagian utara menyeberang khatulistiwa dan mengalir ke BBS atau belahan bumi bagian selatan, khususnya wilayah Indonesia. Nah, CENS sendiri sering terjadi di musim kemarau, terutama antara bulan Juni hingga September. Nah, perbedaan utama antara cross equatorial northern surge dan cold surge terletak pada sumber massa udara yang terlibat dan wilayah geografis tempat fenomena itu terjadi. CENS terjadi di sekitar kawasan ekuator dan melibatkan perpindahan angin monsun. Nah, sementara cold surge melibatkan pergerakan massa udara dingin dari belahan bumi utara ke daerah tropis atau subtropis di musim dingin. Nah, jadi untuk CENS sendiri nanti dia akan bergerak dari belahan bumi bagian utara bergerak ke belahan bumi bagian selatan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai prediksi MJO. Nah, dari diagram di samping yaitu diagram RMM. Nah, bisa kita lihat bahwa MJO Index Forecast yang dibuat pada tanggal 19 Mei ini menunjukkan bahwa pada dasar harian pertama bulan Mei, nah MJO pada tingkat lemah dan diprediksi akan berkekuatan lemah hingga dasarian 2 bulan Mei. Nah, MJO diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang lemah dari kuadran 7 hingga kuadran 2 atau dengan kata lain dari tanggal 24 Mei hingga tanggal 8 Juni. Nah, pergerakan MJO ini juga akan berkaitan dengan kondisi pembentukan awan di Indonesia. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri, MJO berada pada di kuadran 3, 4, 5 di diagram ini. Nah, sedangkan untuk beberapa waktu ini, MJO tidak aktif di Indonesia. Nah, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.